Saya akan menjelaskan tentang sebuah bahasa pemrograman Python. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit tentang Python dan kenapa kita harus belajar Python. Nah, jadi yang saya akan gunakan di sini, saya akan menggunakan bawaannya Google, yaitu Google Colabs. Jadi nanti teman-teman silahkan masuk ke Google Colab, terus nanti kalian bisa pilih new notebook. Oke, di sini teman-teman bisa ganti nama latihannya. Oke, jadi di sini kita bisa memasukkan sebuah teks dan bisa memasukkan sebuah code. Code-nya ini bahasanya menggunakan Python. Jadi di sini kayak buku ya. Jadi sectionnya apa? Misalkan kita section yang pertama kita kasih latihan 1. Oke, kalian juga bisa masukkan heading 2. Oke, ini heading 2 ya. Jadi kita pakai latihan 1 atau langsung ketik saja. Oke. Jadi ini judulnya. Jadi kita akan pindahkan jadi kita bawa ke atas ya. Jadi di sini nanti kalau teman-teman pas di sectionnya dia akan masuk ke sini. Terus kemudian section baru lagi, misalkan di sini latihan 2. Jadi nanti pada saat kalian menambahkan code yang di sini ya, add code-nya, terus kemudian add code lagi. Jadi dia akan masuk ke latihan 2 dan latihan 1. Jadi di sini kayak buku. Latihan 2 mana, latihan 1 mana. Oke, jadi nanti kita akan lebih banyak menggunakan Google Colabs ini. Perintahnya sama dengan teman-teman menggunakan IDE Python yang lainnya. Jadi misalkan teman-teman mau buat perintah untuk melakukan cetak ya. Jadi teman-teman silahkan connect dulu. Oke, setelah connected, teman-teman bisa melakukan perintah misalkan print. Ingat ya, Python itu indentasi. Jadi kalian sangat mempengaruhi indentasi tabulasinya. Jadi geser ke sana berarti perintahnya seperti apa, geser-gesernya. Silahkan nanti kalian diskusi lebih banyak di praktikumnya. Jadi misalkan print sebuah print hello. Jadi untuk runningnya teman-teman bisa klik ini, atau mau mengeluarkan perintah misalkan print 2 tambah 5. Oke, jadi dia langsung mengeluarkan. Oke, nanti teman-teman silahkan ikuti. Nanti ini teman-teman akan share ke tugas. Jadi link ini, jadi kalian akan share ini ke dalam e-learning nantinya. Terus itu untuk latihan yang pertama. Untuk latihan yang kedua, jadi ini kita minimize. Untuk latihan kedua, bagaimana sih kalau seandainya kita membuat sebuah function atau membuat sebuah fungsi. Jadi kita bisa membuat satu kali ini kan, ini dia beda-beda nih, ada print terus kemudian kalau mau nyetak hello lagi, kalian akan buat print hello lagi. Jadi gitu. Jadi dia akan memberitakan 3 kali. Nah, kalau sebuah function kita bisa buat sekali aja, nanti kita bisa panggil-panggil berkali-kali misalkan kalian mau panggil. Contoh misalkan di satu function kita mau buat, untuk function kita menggunakan def ya. Jadi katanya def, terus misalkan def hello, terus di titik 2. Nah, ini kita pakai indentasi ya. Jadi print, jadi agak ke menjorok ke dalam ya. Jadi kalau ke samping sini dia tidak akan dieksekusi.
Jadi print hello, kemudian print selamat pagi. Terus untuk pemanggilannya silahkan nanti langsung ketik hello. Jadi kalau di run dia akan munculkan. Kalau kita mau panggil lagi yang ini, yang di dalam ini kalian mau panggil lagi ya, kalian tinggal mengeluarkan hello, running, dia akan ngeluarin lagi. Mau ngeluarin 3 kali, kalian tinggal panggil nama ininya, kalian panggil ya. Jadi kalau run dia akan muncul selama 3 kali. Oke, itu latihan 2 ya. Jadi bagaimana membuat sebuah function dan bagaimana memanggil sebuah function. Jadi di sini kalian latihan 2 membuat dan memanggil sebuah function. Terus kalau yang di sini perintah dasar Python. Oke. Jadi itu beberapa perintah dasar dari Python. Jadi kalian bisa pakai, misalkan teman-teman juga bisa nih latihan 2 ini. Misalkan kalau teman-teman ingat di beberapa pertemuan kemarin ada variabel tuh, atau bagaimana kita memanggil variabel di Python. Misalkan kita mau isiin hello selamat datang nama gitu. Jadi kalian bisa panggil def salam gitu misalkan. Kemudian di sini ada parameternya, parameter inputannya misalkan people atau orang. Nah, orang ini kita bisa kasih data print selamat datang, variabelnya koma orang. Jadi dia akan mengambil inputan dari orang yang di sini. Print misalkan selamat pagi. Nah, saat kita panggil, jadi kita panggil salam. Ingat ya indentasinya ya. Jadi kalau kalian buat salamnya di sini dia nggak akan jalan. Ini salamnya kurang. Jadi kita belum masukin orangnya. Misalkan kita kasih nama orangnya adalah Joko. Nah, jadi selamat datang Joko. Terus kita rubah lagi misalkan Budi. Dia akan ada selamat datang Budi, selamat pagi. Jadi ini dia ngambil di bagian orang. Itu beberapa contoh gininya, dan kita juga bisa melakukan perulangan dan banyak menggunakan Python. Jadi itu beberapa contoh bagaimana penggunaan dari si Python itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa elemen dari si Python itu. Jadi kita apa sih sebenarnya elemen-elemen yang ada di dalam Python itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita misalkan rencananya mau melakukan konversi sebuah temperatur. Jadi misalkan temperaturnya inputannya ini ya, kita punya inputan misalkan proses dari inputannya seperti apa, terus kemudian bagaimana dia outputnya. Jadi misalkan kita punya temperatur dalam bentuk Celsius, kemudian kita mau konversi dia ke dalam bentuk Fahrenheit. Nah, jadi beberapa perhitungan dan bagaimana caranya itu teman-teman bisa lakukan di Python. Jadi beberapa contoh dari inputan variabelnya teman-teman bisa lakukan. Jadi contoh misalkan ya, jadi kalau teman-teman lihat rumusnya, rumus Celsius ke Fahrenheit. Jadi rumus Celsius ke Fahrenheit itu, jadi kalau dia
Fahrenheit itu adalah 9/5 dikali dengan Celsiusnya ditambah dengan 32. Itu rumusnya. Nah, kalau di gini ya, kita buat di latihan selanjutnya ya, new section. Menghitung temperatur atau konversi temperatur. Oke. Jadi teman-teman juga bisa menambah code langsung di sini ya. Nah, jadi kita buat sebuah function def main untuk fungsi utama. Nah, untuk menerima inputan dari user, kita bisa menggunakan sebuah metode yang disebut dengan input. Jadi kita misalkan buat variabel namanya Celsius, nanti kita masukin, jadi dia sebuah tipe datanya sebuah tipe data eval, terus kemudian dia menerima inputnya kita kasih masukkan nilai temperatur dalam Celsius. Jadi dia kita minta inputan dari user, terus kemudian kita konversi dia ke Fahrenheit. Itu rumusnya adalah 9 dibagi 5 terus dikali dengan Celsiusnya ditambah dengan 32. Nah, baru kita melakukan cetak print temperatur, kita kasih tanda petik ya karena string ya, temperatur dalam Fahrenheit adalah, kita kasih koma, yang kita keluarin adalah si Fahrenheit. Nah, jadi terus kita panggil main itu untuk manggil yang gini ya, kita running. Nah, masukkan nilai temperatur Celsius misalkan 40. Nah, jadi temperatur dalam Fahrenheit adalah adalah 104. Nah, itu contohnya ya. Jadi teman-teman di sini lihat, kita menerima input, caranya kita masukin kata input, terus eval itu untuk mengkonversi dia jadi sebuah operasi aritmatika, atau dia bisa tipenya adalah tipe angka. Nah, jadi dia bisa melakukan operasi aritmatika. Jadi kalau tanpa eval nih dia nggak bisa mengkonversi karena dia dianggap sebuah teks. Nah, kita konversilah dia menggunakan metode eval. Nah, jadi itu cara bagaimana mengkonversi dari temperaturnya. Kalau mau buat luas segitiga gimana? Misalkan ya, kita buat section baru lagi. Misalkan kita kemarin belajar luas segitiga. Nah, jadi def luas seg, kita kasih alas eval, kita minta input, masukkan alas segitiga, terus tinggi dan eval input, masukkan tinggi segitiga, terus untuk ini eval ya. Terus setelah itu kita hitung luas itu sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Jangan lupa kita jalankan si luas seg. Oke, kita running. Jadi masukkan alas segitiga 4,
misalkan tinggi segitiga 4. Oh sorry, kita belum ngeluarin ya, kita belum ngeluarin print untuk ngeluarin ya. Luas segitiga dengan alas, kita masukin koma alas, dan tinggi koma tinggi, terus adalah, jadi dia nanti akan mengkonversi atau mengalihkan lalu mengeluarkan hasilnya itu ke dalam sebuah printout ya, ke dalam sebuah printout. Jadi alasnya kita diambil dari variabel alas, tingginya diambil dari variabel tinggi, dan luas adalah kita keluarin luas. Oh ya, ini untuk menghubungkan string dengan variabel kalian pakai koma ya. Di beberapa bahasa pemrograman dia pakai plus, kayak C++ dia pakai plus, kalau di Python dia pakai koma. Terus kalau kita run, misalkan 4, misalkan tingginya 5, nah 20 bagi 2 kan 10, bener ya, alas. Oke, terus kemudian nah untuk section berikutnya nanti silakan kalian, tugasnya adalah jadi teman-teman silakan buat di sini kalian isikan luas lingkaran, kemudian ada luas persegi panjang, jadi 2 kode ya. Jadi di sini kalian buat kode lagi satu. Nah, jadi di sini kalian isikan untuk hitung luas lingkaran, terus di bawahnya untuk luas persegi panjang. Itu tugas pertama. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan. Variabelnya terserah ya, kalian mau pakai variabel apa aja boleh. Jadi itu beberapa proses yang digunakan dalam pemrograman Python. Untuk ngeset sebuah variabel kalian juga bisa menggunakan ini ya, pokoknya caranya ngeset itu adalah misalkan A sama dengan 5 gitu, atau terus A ditambah 7 gitu ya. Jadi dia akan ngejalanin A5 gitu. Jadi simpelnya kayak gitu untuk si Python. Atau misalkan kalian mau buat kodenya, misalkan A sama dengan 8, B sama dengan 9, C sama dengan A tambah B gitu. Jadi dia di sini belum isi print ya. Jadi kita isiin print C. Nah, jadi dia keluar gitu untuk definisi variabel. Sama kayak kita buat kalau di algoritma, notasi algoritma kan kalian buatnya gini. Nah, jadi kalau di sini kita buatnya dengan menggunakan sama dengan, untuk ngeset sebuah nilai. Jadi kalian silakan nanti ikuti tutorial ini. Jadi nanti per step ini sampai kalian di akhir step baru kalian kumpulkan. Jadi diisi yang kosong-kosong silakan kalian. Nah, terus untuk tugas berikutnya saya punya sebuah rumus. Jadi di sini kayak kemarin ya. Rumusnya itu adalah Y sama dengan 2 dikali 4 ditambah 15. Terus kemudian tugas yang kedua, ini tugas 1 ya, perhitungan 1, terus perhitungan 2 Y X sama dengan 15 ditambah A dikali
B ditambah dengan 20. A dan B nya terserah kalian mau isikan berapa. Ini untuk tugas berikutnya ya. Tugas 2 heading 1 tugas 2 ini ya. Jadi ini kalian bisa pakai di sini. Jadi silakan diatur. Jadi di sini oke. Jadi nanti silakan kalian isikan code 1, code 2. Ini ya. Nanti ini kalian buat, terus kemudian yang ini A-nya dan B-nya kalian tentukan. Oke. Konsepnya juga hampir sama dengan yang di atas ya. Jadi kalian bisa buat variabelnya namanya apa, boleh terserah mau A, B, C atau variabel yang lainnya juga bisa. Jadi untuk umur juga bisa ya. Jadi kalian mau masukin umur berapa gitu. Nah, terus tugas yang ketiga, oh ya, saya tambahin di sini aja ya. Tugas 3 itu user memasukkan tahun kelahiran. Nanti dari program mengeluarkan umurnya. Jadi misalkan dia tahun 90. Nah, berarti rumusnya adalah berapa dikurangi kelahirannya. Jadi itu dibuat nomor 3 di sini. Jadi menggunakan eval ini lagi ya. Eval ini. Nanti dia nih eval masukkan umur gitu, terus rumusnya itu. Oke ya, itu tugas yang kedua. Jadi kalian bisa gunakan itu untuk beberapa tugas. Jadi kalian punya 2 tugas, nanti kita tambah biar lagi 1, biar jadi tugas kalian menjadi 3. Nah, teman-teman juga bisa melakukan perhitungan di dalamnya ya. Jadi ini jadi langsung perhitungan kayak gini juga bisa. Oke, terus tugas yang terakhir atau tugas yang ketiga, ya, section baru. Oh, di sini dia. Kita bawa ke bawah. Ini harusnya masuk ke sini nih. Ini aja kita kasihin. Code. Oke, terus di sini kita delete. Oke. Tugas 3. Oke. Pertama, user memasukkan berat badan. Jadi atau weight ya, dalam kilogram. Terus yang kedua, user memasukkan tinggi dalam meter. Nah, kalian diminta memasukkan program mengeluarkan BMI
di mana rumus BMI adalah BB atau berat badan dibagi dengan tinggi dikali dengan tinggi. Oke. Jadi nanti silakan kalian buat tugasnya ini tugas 1, tugas 1 ya. Nah, ini latihan 1, latihan 2, kemudian di sini tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Nanti silakan kalian upload jadi di sini programnya di sini ya. Kalau yang ini programnya ada 3 ya. Ini 1 2 3, yang ini programnya 1, yang tugas 1 juga programnya 2. Jadi ada menghitung luas lingkaran yang di sini luas persegi panjang. Jadi itu pelatihan Python yang pertama kita. Kemudian minggu depan kita ketemu lagi. Jadi hari ini kita besok mohon maaf saya tidak bisa mengajar karena saya ada kegiatan. Jadi silakan diikuti tutorialnya, terus kemudian diikuti latihannya. Jadi kalau buat ini diingat ya, kalau teman-teman ini yang seringkali kesalahannya kayak gini nih. Jadi misalkan dia print A sama dengan 2, terus di tab print A. Nah ini error nih, kenapa? Karena dia indentasi nih, A nya nggak ditauin. Jadi kalau teman-teman di sini dia urutin kayak gini, baru dia muncul. Jadi jangan menjorok. Jadi kalau dia menjorok gini, di sini harus menjorok juga gitu. Jadi cuma di sini ada indentasinya, jadi nggak kena juga dia, error juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa indentasinya yang dimana dia akan ngikutin urutannya. Nah, jadi itu cara bermain di Python. Mungkin juga beberapa dosen juga sudah ngajarin. Oke ya, jadi itu teman-teman silakan nanti link ini silakan upload paste dalam Word, kemudian masukkan ke dalam e-learning. Oke, itu dulu untuk materi pertama kita. Ada video selanjutnya nanti akan saya share di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat mengerjakan.